Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, harga emas menguat tajam di awal Desember tahun 2022, yaitu sejalan dengan penurunan dolar Amerika Serikat. Di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur, untuk emas 99 atau 24 karat dijual dengan harga Rp890.000 per gramnya. Harga emas perhiasan di Kota Sampit saat ini mengalami kenaikan dari harga jual seperti biasanya. Haji Sani, pemilik toko emas Mitra Baru di Pasar PPM Sampit, membenarkan harga emas saat ini sedang mengalami kenaikan dari harga biasanya. Kenaikan harga emas ini diketahui sejak sepekan terakhir. Ia memperkirakan harga emas akan mengalami kenaikan dalam beberapa pekan ke depan, sejalan dengan perayaan keagamaan Natal dan Tahun Baru. Saat ini lanjutnya, seluruh jenis dan model emas perhiasan mengalami kenaikan berkala sebesar Rp10.000 per gram. Per 1 Desember 2022, harga emas 99 atau 24 karat dijual Rp890.000 per gram dari sebelumnya Rp880.000 per gram. Sedangkan emas kadar 750 dipatok Rp760.000 per gram. Selanjutnya untuk emas 700 dijual seharga Rp700.000 per gram, naik dari Rp690.000 per gram. Sedangkan untuk emas kadar 420 sebelumnya di harga Rp430.000 per gram menjadi Rp440.000 per gram. Dan kadar 375 harganya ikut naik jadi Rp415.000 per gramnya. Menurut Haji Sani, transaksi jual beli emas saat ini cukup stabil, meski kebanyakan pelanggan beralih ke jenis emas 700 atau 420 dan kadar 375, di mana sebelumnya mereka berburu emas 24 karat saat harga emas turun. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi mekanisme penanganan pelanggaran pemilu kepada Panwascam serta penegak hukum terpadu setempat. Kegiatan ini pemirsa juga untuk melaraskan pemahaman penanganan pelanggaran dari pemilu. Menjelang pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi tentang peraturan serta mekanisme pelanggaran pemilu. Sosialisasi ini dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan serta unsur Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu. Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Tohari mengatakan, potensi pelanggaran pemilu rawan terjadi di seluruh kecamatan di daerah setempat. Oleh karena itu, Panwaskam maupun Gakumdu harus memahami bentuk pelanggaran serta tata cara penanganan. Salah satunya seperti yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Tohari berharap dengan adanya sosialisasi ini, maka terjadi keselarasan pemahaman Panwaskam dan Gakumdu terkait bentuk pelanggaran serta mekanisme penanganan. Harapannya tidak ada silang pendapat berkenaan dengan peraturan yang sudah terbaca secara bersama lah ya, aturan kepemiluan, sudut pandangnya kita tetap sama, sehingga itu tadi ketika ada satu pasal yang dilanggar, kita sudah bersepakat bahwa inilah pasal yang dilanggar, ini kondisinya. Potensi pelanggaran itu ada di setiap wilayah kan. Potensi pelanggaran itu ada di setiap wilayah. Tujuannya mengundang kawan-kawan Panwas Kecamatan ketika misalkan ada pelanggaran pidana pemilu yang bersangkutan segera mengetahuinya dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kaltim. Tohari menambahkan, Bawaslu setempat bersama unsur kepolisian dan kejaksaan berkomitmen untuk menegakkan hukum agar pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan demokratis, jujur, adil, serta menghasilkan pemimpin yang bisa dipercaya. Masud Badarudin, Hayat TV.
Pemirsa, Perhimpunan Orang Tua Penyandang Talasemia Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur resmi dibentuk. Perhimpunan ini merupakan wadah bagi para orang tua untuk saling menguatkan serta berbagi informasi tentang penyakit kelainan darah yang diderita oleh anaknya. Sekretaris Perhimpunan Orang Tua Penyandang Talasemia Indonesia atau POPTI Pusat, Bangkit Prayoga secara resmi melantik pengurus POPTI Kota Waringin Timur yang dipimpin oleh Reni Septiodewi. Pelantikan dihadiri oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Natsmi Puadi, serta para orang tua yang anaknya menyandang talasemia. Reni Septiodewi mengatakan tercatat sebanyak 55 orang penyandang talasemia di daerah setempat. Angka ini diperkirakan terus bertambah seiring sudah terbentuknya perhimpunan ini. Lewat POPTI diharapkan para orang tua dapat saling menguatkan serta berbagi informasi tentang penyakit kelainan darah yang diderita anaknya. POPTI ini kan seumur hidup, Mas. Enggak cuma sehari 2 hari berapa bulan. Seumur hidup. Jadi biar meringankan orang tua itu, nah. Jadi perhatian dari pemerintah ada, perhatian dari orang tua ada, karena anak ini perlu semangat. Enggak hanya perlu ditransfusi aja. Perlu semangat, dukungan kita semua sebagai orang tua ya, sebagai pengurus. Anaknya ini sindrom dulu, belum transfusi sudah trauma dulu. Jadi kita berusaha kayak apa kita menghibur anak-anak. Seperti apa kita biar anak itu semangat terus gitu. Talasemia merupakan penyakit kelainan darah akibat faktor genetika yang diturunkan oleh orang tua. Pengidap penyakit ini akan mengalami kekurangan sel darah merah sehingga mudah lelah dan lemas. Sebagai pengobatan, penyandang penyakit talasemia harus menjalani transfusi darah seumur hidup. Pemerintah nanti lewat bagian Kesra nanti membantu juga sebagian. Mereka ini kan nggak bisa jalan sendiri. Dan yang jadi masalah, yang tugas yang berat mereka ini adalah membantu anak-anak. Dan ini juga bukan tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita semuanya. Dengan terbentuknya POPTI Kota Waringin Timur diharapkan bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mencegah serta memutus mata rantai talasemia di daerah setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Waringin Barat bersama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kota Waringin Barat serta Asosiasi Pengusaha Indonesia alias APindo menggelar rapat membahas upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2023. Puluhan pekerja dan perwakilan pimpinan sejumlah perusahaan di Kabupaten Murung Raya menghadiri sekaligus mengikuti kegiatan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten setempat dalam rangka menetapkan besaran usulan upah minimum Kabupaten Murung Raya tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung B, kantor pemerintah Kabupaten setempat, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Murung Raya Rejikin Nur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Murung Raya Karyadi, Organisasi Pengusaha atau APindo, dan Organisasi Serikat Pekerja Kabupaten Murung Raya. Saat memberi sambutan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Murung Raya menyampaikan jika penyesuaian upah bagi pekerja secara nasional mau tidak mau harus dilakukan setelah beberapa tahun terakhir upah yang diterima pekerja atau buruh tidak mengalami kenaikan. Namun demikian besarnya kenaikan diserahkan pada kesepakatan antara perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja yang masuk dalam Dewan Pengupahan Kabupaten dengan catatan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Nanti secara teknisnya memang ada nanti ada dilakukan paparan oleh teknis kami, nanti bisa mulai dilaksanakan paparan terkait dengan dasar hukum kita melaksanakan ini. Memang kalau kita lihat dari Permen Naker itu, ya, tidak ada pilihan sebenarnya bagi kita, tidak ada pilihan, ya kan? Tidak ada pilihan. Tapi terbatas. Naik pasti. Kalau kabupaten tidak mengikuti, ini kemarin informasinya Parsel dari mengikuti itu menjadi sanksi yang tidak dilibatkan oleh provinsi. Setelah melalui pembahasan dan perdebatan dari para peserta terkait besaran yang diinginkan dalam kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2023, akhirnya disepakati jika kenaikan upah minimum Kabupaten Murung Raya sebesar 8,85% atau senilai Rp283.507 dari UMR sebelumnya, yakni sebesar Rp3.205.291 menjadi Rp3.488.798. Pada intinya kami setuju bahwa akan ada kenaikan atau penyesuaian UMK di tahun 2023 yang akan kita jelang nanti. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bahwa kita juga sudah menimbang beberapa hal. Yang pertama, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ada istilah upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK. Dan pada UMSK ini biasanya dibagi menjadi yang satu ada pertambangan, ada HPH, ada macam-macam lainnya. Nah, tetapi untuk tahun ini dan beberapa tahun terakhir tidak ada lagi yang namanya istilah UMSK, semuanya UMK, sehingga akan diikuti oleh semua perusahaan yang ada. Berdasarkan hal itu, lalu kami teman-teman tadi memilih untuk memilih yang 0,1, yang 0,1 dengan kalau dipresentasekan 8,85%. Ya. Besaran nilai lalu ditandatangani bersama dan selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Kalimantan Tengah untuk mendapatkan pengesahan bersama dengan besaran UMK kabupaten kota lainnya yang ada di Kalimantan Tengah. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV.
Pemirsa, akibat terendam banjir, lebih dari 20-an lampu penerangan yang ada di kawasan Waterfront City Kampung Sega, Kelurahan Mendawai mati. Diduga matinya lampu penerangan tersebut akibat elektrik saver terendam air saat banjir terjadi. Pasca banjir yang merendam wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat beberapa waktu lalu, tidak terkecuali merendam kawasan Waterfront City di Kampung Sega, Kota Pangkalan Bun. Akibatnya, sebanyak 27 titik lampu penerang jalan di kawasan padam, dan saat ini hanya tersisa beberapa buah lampu yang masih berfungsi dan menyala. Menurut Lurah Mendawai Rahadian Syahmi, total lampu penerang jalan di kawasan Kampung Sega berjumlah total 30 titik. Padamnya beberapa unit lampu penerang jalan tersebut dikarenakan kotak sikring ikut terendam pada waktu banjir kemarin, sehingga terjadi konsleting. Padamnya penerang jalan tersebut membuat lokasi yang berada di kawasan Sungai Arut tersebut terlihat gelap di waktu malam hari. Hal tersebut pun menjadi keluhan warga yang tinggal di sekitar Waterfront City Kampung Sega tersebut. Unit yang ada ini mungkin hampir 20-an, yang hidup hanya 2. Kemarin mati itu karena banjir, jadi ada elemen yang terendam. Jadi ya sampai saat ini mungkin belum diperbaiki. Kita sudah menyampaikan ke dinas terkait PUPR mohon untuk diperbaiki karena lampu ini mempengaruhi juga pada saat kita melaksanakan pasar UMKM. Jadi kelihatan lebih hidup kalau lampunya hidup. Sudah sekitar sebulan lebih nih ya banjir kemarin. Ya, mulai banjir kemarin. Pemeliharaan dari ini kan masih sampai belum selesai, ini masih di PUPR. Dari Kelurahan Mendawai sendiri hanya menunjuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang ikut membantu menjaga dan memelihara website sendiri. Untuk kegiatan lampu sendiri mungkin masih dinas terkait. Rahardian berharap beberapa titik lampu penerang jalan di kawasan Waterfront City Kampung Sega bisa segera diperbaiki dan normal kembali, dikarenakan kawasan tersebut akan terasa hidup di saat sore hingga malam hari. Dirinya berharap lampu yang padam segera diperbaiki dan menyala dengan normal lagi, karena kawasan tersebut di waktu sore hingga malam hari banyak UMKM yang berjualan. Waterfront City Kampung Sega yang berada di Kelurahan Mendawai sendiri merupakan kawasan objek wisata yang menjadi salah satu ikon Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kampung Sega yang berada di tepian Sungai Arut tersebut menjadi lokasi para pelaku UMKM dan juga pilihan warga dan wisatawan untuk bersantai di sepanjang tepian Sungai Arut. M. Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan wakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.